Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Pertama dan paling utama sekali adalah kita panjatkan puja dan puji beserta syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua sehingga kita dapat membuat video presentasi tugas kuliah telaah kurikulum. Perkenalkan, saya Vina Zulmelia Putri. Perkenalkan, nama saya Agustina Sarliana. Saya Skolastika Febriani. Saya Anggun Halparika. Di sini kami akan mempresentasikan tentang konsep dan penerapan kurikulum. Baik, di sini materi yang pertama akan dijelaskan oleh Febi. Kepada Febi dipersilakan. Saya akan menyampaikan materi yang pertama yaitu kurikulum 1964 atau Rencana Pendidikan 1964. Nah, pada kurikulum ini pemerintah mempunyai keinginan agar rakyat mendapat pengetahuan akademik untuk pembekalan pada jenjang SD. Mata pelajaran diklasifikasikan dalam 5 kelompok bidang studi: moral, kecerdasan, emosional atau artistik, keprigelan atau keterampilan, dan jasmania. Pendidikan dasar lebih menekankan pada pengetahuan dan kegiatan fungsional praktis. Yang kedua ada kurikulum 1968. Dari segi tujuan pendidikan, kurikulum 1968 bertujuan bahwa pendidikan ditekankan pada upaya untuk membentuk manusia Pancasila sejati yang kuat dan sehat jasmani, mempertinggi kecerdasan dan keterampilan. Kurikulum 1968 ini disebut juga sebagai kurikulum bulat karena hanya memuat mata pelajaran pokok saja. Muatan materi bersifat teoritis dan tidak mengaitkan permasalahan faktual di lapangan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Febi. Materi yang selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Anggun. Di sini saya akan menjelaskan dua kurikulum, yaitu kurikulum 1975 dan kurikulum 1984. Kurikulum 1975, tujuan dari terbentuknya kurikulum 1975 agar lebih efektif dan efisien. Latar belakang dari lahirnya kurikulum ini yaitu pengaruh konsep di bidang manajemen, yaitu MBO atau manajemen by objektif yang dikenal saat itu metode. Materi dan tujuan yang dikenal dengan istilah satuan pelajaran, yaitu rencana setiap satuan bahasa. Selanjutnya kurikulum 1984. Kurikulum ini juga sering disebut sebagai kurikulum 1975 yang disempurnakan. Posisi siswa ditempatkan sebagai subjek belajar dan mengamati sesuatu seperti pengelompokan, mendiskusikan hingga melaporkan. Konsep CBSA atau yang dikenal dengan cara belajar siswa aktif mengalami deviasi dan reduksi saat diterapkan secara nasional. Yang terlihat adalah suasana gaduh di dalam kelas lantaran siswa berdiskusi. Di sana sini terdapat tempelan gambar. Yang paling menyolok, guru tak lagi mengajar dengan sistem ceramah, maka akhirnya penolakan CBSA bermunculan. Baik, saya silakan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Anggun. Yang materi yang terakhir yaitu yang akan dijelaskan oleh Sherlyn. Kepada Sherlyn dipersilakan. Terima kasih moderator. Saya akan menjelaskan kurikulum 1994 dan kurikulum 2004. Kurikulum 1994 dan suplemen kurikulum 1999. Kurikulum 1994 merupakan hasil upaya untuk memadukan kurikulum-kurikulum sebelumnya, terutama kurikulum 1975 dan 1984. Perpaduan antara tujuannya dan proses belum berhasil, sehingga banyak kritik berdatangan disebabkan oleh beban belajar siswa dinilai terlalu berat dan dari muatan nasional sampai muatan lokal. Materi muatan lokal disesuaikan dengan kebutuhan daerah masing-masing, misalnya bahasa daerah, kesenian, keterampilan daerah, dan lain-lain. Akhirnya, kurikulum 1994 menjelma menjadi kurikulum super padat
kejatuhan rezim Soeharto pada 1998 diikuti kehadiran suplemen kurikulum 1999. Tapi perubahannya lebih pada menambal sejumlah materi pelajaran saja. Kurikulum 2004 KBK, kurikulum berbasis kompetensi. Sebagai pengganti kurikulum 1994 adalah kurikulum 2004 yang disebut sebagai kurikulum berbasis kompetensi, yaitu KBK. Suatu program pendidikan berbasis kompetensi harus mengandung 3 unsur pokok, yaitu pemilihan kompetensi yang sesuai, spesifikasi indikator-indikator, evaluasi untuk menentukan keberhasilan, pencapaian kompetensi, dan pengembangan pembelajaran. KBK juga memiliki ciri-ciri, yaitu menekankan pada ketercapaian kompetensi siswa baik secara individual maupun klasikal, berorientasi pada hasil belajar, yaitu learning outcomes dan keberagaman. Selanjutnya saya akan kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Sherlyn. Sekian dari presentasi kelompok kami. Jikalau ada kekurangan kesalahan kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Dah.